Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai dua buah program yang sudah kami buat pada UAS PBU kali ini. Nah, pada UAS kali ini, kami sudah membuat dua program atau dua sistem, yaitu yang pertama sistem informasi karyawan dan yang kedua yaitu sistem informasi restoran. Saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu sistem informasi karyawan. Nah, pada sistem informasi karyawan ini, saya membuat dua buah package, yaitu dengan nama package interface dan juga package karyawan. Nah, pada package interface, saya membuat kelas interface 1, dan pada package karyawan, saya membuat kelas karyawan dan juga kelas main. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari package karyawan dengan public class karyawan. Pada kelas karyawan ini saya membuat tiga buah variabel, yaitu variabel nick dengan tipe data string, variabel nama karyawan dengan tipe data string, variabel gaji dengan tipe data integer. Selanjutnya yaitu public karyawan, set nick belum ada, set nama karyawan belum ada, set gaji 0. Nah, pada void public karyawan di sini digunakan yaitu variabel nick dengan tipe data string, variabel nama karyawan dengan tipe data string, variabel gaji dengan tipe data integer. Set nick dengan variabel nick, set nama karyawan dengan variabel nama karyawan, dan set gaji dengan menggunakan variabel gaji. Public string get nick, maka akan return ke nick. Public void set nick dengan menggunakan variabel nick bertipe data string, this nick sama dengan variabel nick. Public string get nama karyawan, maka return nama karyawan. Public void set nama karyawan menggunakan variabel nama karyawan dengan tipe data string, this nama karyawan sama dengan variabel nama karyawan. Public integer get gaji, return gaji. Public void set gaji menggunakan variabel gaji dengan tipe data integer dengan this gaji sama dengan variabel gaji. Nah, ini merupakan penjelasan dari package karyawan, kelas karyawan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pada package karyawan kelas main. Public class main, static array list karyawan, list karyawan, static scanner, scan, static boolean menu sama dengan true. Public static void main dengan tipe data string dengan scan sama dengan new scanner, dan list karyawan sama dengan new array list karyawan. Terdapat perulangan while dengan true. Di sini terdapat code interface 1, interface 2. Nah, ini merupakan realisasi dari interface 1 ini yang dimana menampung hasil code untuk tampilan pada sistem informasi karyawan. Nah, pada sistem informasi karyawan nantinya user akan diminta untuk memasukkan pilihan pada tampilan sistem informasi karyawan nanti. Nah, dengan menggunakan integer pilihan sama dengan scan next integer. Jika user ingin atau user akan memilih menu pertama, maka akan diarahkan ke tambah data karyawan atau tambah karyawan. Apabila user memilih menu kedua, maka user akan diarahkan ke edit data karyawan atau edit karyawan. Apabila jika user memilih menu ketiga, maka akan diarahkan ke lihat karyawan dan juga hapus karyawan. Apabila jika user memilih 4, maka akan diarahkan ke menu total gaji. Apabila jika user memilih menu 5, maka akan diarahkan ke menu lihat karyawan. Nah, selain itu, apabila user ingin memilih menu selain
yang tersedia, maka sistem akan mengeluarkan perintah atau akan mengeluarkan tampilan maaf menu tidak tersedia. Lanjut pada public static void tambah karyawan pada menu tambah data karyawan. Nah, jika user ingin memilih atau ingin menambahkan data karyawan pada menu pertama yaitu tambah data karyawan, maka sistem akan mengeluarkan tampilan yaitu tambahkan data karyawan, yaitu terdapat nick, nama karyawan, dan juga gaji. Dengan menggunakan list karyawan, new karyawan, nick, variabel nama karyawan, dan juga variabel gaji. Selanjutnya yaitu public static void lihat karyawan pada menu sistem informasi lihat data karyawan. Terdapat kondisi jika user belum menambahkan data karyawan atau sistem informasi karyawan masih kosong, belum terdapat data, tetapi user ingin melihat data karyawan, maka sistem akan mengeluarkan tampilan maaf belum ada data karyawan. Sedangkan jika sudah terdapat data karyawan dan user ingin melihat data karyawan, maka sistem akan menampilkan ID, nick, nama karyawan, dan juga gaji pada tampilan sistem informasi karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu public static void hapus karyawan pada menu hapus data karyawan. Terdapat kondisi jika user sebelumnya belum menambahkan data, tetapi user ingin menghapus karyawan, maksudnya ingin menghapus data karyawan, maka sistem akan menampilkan maaf belum ada data karyawan. Else atau apabila sudah terdapat data sebelumnya pada sistem data karyawan, maka sistem akan menampilkan perintah masukkan ID yang ingin dihapus pada data yang sudah tertera atau data yang sudah diinputkan oleh user. Setelah itu, maka data dapat dihapus dengan list karyawan.remove. Selanjutnya yaitu public static void edit karyawan pada menu edit data karyawan. Terdapat kondisi jika pada sistem informasi karyawan belum terdapat data karyawan, tetapi user ingin melakukan edit data karyawan, maka sistem akan menampilkan maaf belum ada data karyawan. Sedangkan jika sudah terdapat data sebelumnya yang diinputkan oleh karyawan dan user ingin mengedit data karyawan tersebut, maka akan ditampilkan terlebih dahulu data-data yang sudah terdapat pada sistem informasi karyawan yang tertera, yaitu ID, nick, nama karyawan, dan juga gaji. Maka sistem akan mengeluarkan tampilan edit data karyawan dan user diminta untuk memasukkan ID yang ingin diedit. Nah, jika user ingin mengedit data karyawan, maka sistem akan memerintahkan user untuk menambahkan nick, nama karyawan, dan juga gaji yang ingin user edit. Pada void edit karyawan menggunakan variabel nick, nama karyawan, dan juga gaji. Yang terakhir yaitu public static void total gaji dengan variabel total gaji bertipe data integer sama dengan 0. Terdapat kondisi jika user ingin melakukan total gaji pada sistem, tapi pada sistem belum terdapat data yang diinputkan, maka sistem akan menampilkan pesan, maaf belum ada data karyawan. Sedangkan jika sudah terdapat data karyawan pada sistem dan user ingin melihat total gaji karyawan, maka sistem akan mengeluarkan perintah atau mengeluarkan pesan
total gaji karyawan. Nah, untuk melakukan total gaji terdapat rumus, yaitu total gaji sama dengan total gaji ditambah dengan list karyawan yang sudah diinputkan, yaitu get I, get gaji. Nah, ini merupakan penjelasan dari package karyawan kelas main. Selanjutnya yaitu pada package interface kelas interface 1. Nah, ini merupakan hasil code untuk tampilan pada sistem informasi karyawan yang sudah saya buat. Nah, jika di run atau jika user ingin menambahkan data pada sistem ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan program ketika telah dijalankan. Di sini adalah tampilan program ketika di run, yaitu ada tertampil di sini bahwa ada menu data karyawan, di mana ada beberapa menu seperti menambah data karyawan, mengedit, menghapus, melihat total gaji, dan melihat seluruh data karyawan yang telah ditambahkan. Jadi pada kali ini saya akan menambahkan beberapa data karyawan. Baik, untuk menambah saya memilih opsi yang pertama. Kemudian ditambahkan data karyawan ini, kita disuruh memasukkan nick yang ingin ditambahkan. Kemudian memasukkan nama karyawan dan memasukkan gaji karyawan. Nah, di sini terjadi pengulangan karena kita disuruh memilih kita ingin menambahkan data karyawan atau kita memilih yang lainnya. Di sini saya ingin untuk menambahkan data karyawan kembali. Masukkan nama karyawannya dan masukkan gajinya. Baik, di sini saya akan memasukkan 3 data karyawan. Namanya, nah, setelah itu saya akan mencoba untuk melihat seluruh data karyawan. Baik, di sini sudah tertera seperti ID, nick, dan nama karyawan yang sudah ditambahkan tadi ketika sedang menambahkan data karyawan. Di sini tertera seperti nick, nama, dan gaji karyawan. Nah, pada tampilan selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mentotalkan seluruh gaji karyawan dengan cara memilih opsi yang nomor 4. Nah, dan di sini tertampil bahwa total gaji seluruh karyawan yaitu 15 juta. Nah, kemudian setelah mentotalkan gaji, saya ingin coba untuk mengedit data karyawannya. Kemudian untuk mengedit, di sini ada perintah untuk memasukkan ID yang ingin diedit. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk memasukkan ID yang nomor 3 untuk diedit. Nah, setelah kita memilih ID, kita akan mengganti nama karyawan, kemudian nick karyawan, dan gaji karyawan. Di sini kita masukkan nick yang ingin diganti. Kemudian namanya dan total gajinya. Nah,
Setelah diedit, saya ingin mencoba untuk melihat kembali data karyawan. Nah, di sini sudah tertera nick, nama karyawan, dan gaji yang sudah diedit pada sebelumnya. Di sini kemudian saya akan mencoba untuk mentotalkan gaji karyawan kembali, yaitu dengan cara memilih nomor 4. Dan baik, di sini total gaji karyawannya yaitu 14 juta, yang dimana tadi awalnya yaitu 15 juta, dan sekarang saya ingin mencoba untuk menghapus data karyawan. Nah, pada menghapus data karyawan ini kita disuruh memasukkan ID yang ingin dihapus. Nah, di sini saya ingin menghapus ID yang nomor 2. Oke, setelah ID yang diinginkan untuk dihapus dimasukkan, kemudian di sini saya ingin melihat data karyawan. Nah, di sini tertampil bahwa ID yang nomor 2 pada sebelumnya sudah tidak ada atau sudah dihapus dan digantikan oleh data karyawan yang nomor 3. Baik, sekian dari penjelasan ketika program karyawan ini di-run. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada proyek yang nomor 2. Baik, perkenalkan, nama saya Made Dwi Artajaya dengan NIM 1915091036. Nah, jadi pada video ini saya akan membahas proyek yang kedua. Mana proyek yang kedua ini saya membahas program mengenai pengelolaan restoran. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan, jadi program yang kelompok kami buat ini yaitu proyek yang kedua ini, di mana program ini nantinya digunakan untuk melakukan pengelolaan terkait dengan sebuah restoran. Nah, di mana pada program ini nantinya terdapat 3 grup untuk mengelola data customer, data makanan, ataupun data minuman. Nah, dalam sistem informasi restoran ini, kami juga bisa melakukan penghitungan terkait dengan jumlah pendapatan dan pencetakan bill atau struk dari pembelian makanan dari customer. Nah, jadi langsung saja, dimana yang pertama kali saya akan jelaskan yaitu mengenai konsep UUP yang ada dalam program ini, dimana yang pertama itu ada kelas, dimana bisa kita lihat di sini terdapat ada 6 buah kelas pada program ini, dimana yang pertama itu ada customer, lalu main, makanan, minuman, pesanan, dan menu. Nah, jadi terdapat 6 kelas. Lalu yang kedua ada konstruktor. Nah, jadi apa itu konstruktor? Konstruktor tersebut adalah sebuah metode yang menggunakan nama dari kelas itu sendiri. Contohnya bisa kita lihat sendiri seperti customer. Nah, di sini misalnya juga pada makanan, dimana bisa lihat di sini ada pabrik makanan. Nah, lalu konsep yang ketiga ada package, dimana pada program ini saya membuat 2 buah package, yaitu first dan second, dimana first ini yang nantinya mengatur atau mengeksekusi atau inti lah dari program yang ada. Lalu yang second ini saya hanya gunakan untuk memberikan tampilan terkait dengan menu-menu yang nanti bisa dilihat oleh user. Lalu selanjutnya ada akses modifier. Nah, dimana akses modifier ini berfungsi untuk mengatur sebuah akses dari user. Bisa lihat di sini misalnya pada menu tampil menu. Di sini akses modifiernya public, jadi bisa diakses untuk seluruh kelas atau
di luar dari kelas yang ada pada kelas menu ini. Lalu misalnya contoh yang private atau yang hanya bisa diakses oleh cakupan di dalam kelas, yaitu nih misalnya public class customer yang bersifat private, dan mungkin juga pesanan private. Lalu selanjutnya ada instance method, di mana instance method ini merupakan sebuah fungsi yang beroperasi pada objek untuk memanipulasi state objek lewat pesan yang diterima dari objek lain, seperti halnya pada customer, di mana bisa dilihat ini dia customer, lalu ini public customer. Jadi ini merupakan contohnya. Lalu selanjutnya konsep OOP yang akan saya jelaskan yaitu static method, di mana static method ini merupakan metode yang dapat digunakan tanpa harus membuat objek kelas. Nah, seperti contohnya nih, yaitu cetak bill. Mana dia? Nih, seperti ini dia contohnya, cetak bill. Nah, lalu ada konsep yang selanjutnya yaitu inheritance. Nah, di mana konsep ini nantinya dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang disebut inheritance seperti saya lihat di sini, bisa dilihat pada main. Nah, kita cari dulu makanan. Nah, bisa lihat di sini seperti dimana ada add object. Nah, ini dia makanan add object, dimana dia memiliki nama dan harga. Lalu sedangkan di kelas lain yaitu minuman, dia di add object minuman, mana dia? Nah, dia juga bisa menggunakan nama dan harga tersebut. Lalu konsep yang terakhir yaitu polymorphism, di mana konsep ini memiliki pengertian suatu objek yang berbeda-beda dapat diakses melalui interface yang sama. Nah, contohnya yaitu polymorphism pada CRUD ya. Mana dia? CRUD pada start. Nah, contohnya seperti pada di menu bisa dilihat. Nah, seperti CRUD ini contohnya, CRUD 1, CRUD 2, dan CRUD 3. Nah, jadi itu saja konsep OOP pada program ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan dari program yang kelompok kami buat ini. Nah, jadi saya akan langsung saja ke main dari code yang kelompok kami buat, dimana bisa dilihat di sini public class main, dimana saya akan mendeklarasikan variabel-variabel yang nantinya akan ada pada program ini, dimana ada scanner yang saya beri nama scan,
lalu variabel i, harga, search, rekap hasil, banyak pesanan, lalu ada nama dengan tipe data string, lalu saya mendeklarasikan array juga, customer, makanan, minuman, dan pesanan. Nah, jadi sini ada public static void main. Nah, dimana di sini saya akan kumpulkan dimana nantinya proses kunci akan berlangsung. Nah, lalu selanjutnya di sini ada public static void main menu, dimana di sini saya akan men-set nantinya menu yang akan tampil. Saya lihat tampilan menu, saya lihat di sini ada beberapa case, case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, dan case 7. Nah, dimana case yang pertama ini kan berfungsi untuk melakukan menu pertama, memilih makan dan minum, dimana saya di sini kan nama yaitu input pesanan. Lalu case yang kedua ini untuk melakukan cetak bill atau nota. Lalu case yang ketiga ini kita akan lakukan untuk terkait dengan pengelolaan data makanan, di mana terdapat CRUD di dalamnya. Nah, di mana bisa kita lihat di sini if pilihan sama dengan 1, apabila dia memilih 1, dia akan menjadi menu create dengan nama create makanan. Nah, jadi apabila dia memilih 2, maka otomatis dia akan disuruh menginputkan data terlebih dahulu. Itu juga seterusnya. Nah, lalu case yang keempat ini kita melakukan menu untuk pengelolaan data minuman. Nah, di mana hampir sama juga seperti code yang nomor 3, di mana di atas untuk makanan, sedangkan di case 4 ini untuk minumannya. Nah, case yang kelima yaitu untuk pengelolaan data customer. Nah, di sini ada kondisional. Lalu case yang keenam ini untuk merekap pendapatan dari restoran, karena kita namakan dengan total pendapatan. Nah, case 7 ini kita gunakan untuk keluar dari program. Nah, lalu di sini ada prosedur yang berupa metode, mana ada swing pilih untuk melakukan pemilihan makanan. Nah, dimana jika makanan ini artinya jika makanan tidak memiliki data ataupun minuman masih memiliki data berjumlah 0, maka sistem akan memberikan pesan yaitu tidak ada data, silahkan isi data terlebih dahulu. Nah, begitu juga sebaliknya, else menu pesanan sama dengan dimana menu pesanan ini jika memiliki data, dia akan menampilkan menu pesanan makanan, menu yang ada di dalam sistem. Nah, sini untuk menampilkan pesanan nama customer. Nah, lalu selanjutnya akan di scan, ada scanner yang bernama scan, lalu akan di add object ke dalam variabel penampung yaitu nama. Nah, di sini ada do menu pesanan, pesan makanan, create makanan. Nah, jadi menu pesanan makanan tampilannya tersebut. Nah, dimana kondisi do di sini untuk melakukan perulangan agar bisa melakukan pesanan secara berulang-ulang.
Nah, kita sudah melakukan pemesanan, kita akan menunjukkan apakah ada tambahan. Nah, apabila user memilih Y, maka akan mengarah pada menu selanjutnya, yaitu menu pemesanan minuman. Begitu juga sebaliknya, mana akan melakukan perulangan. Lalu selanjutnya ada cek bill. Lalu selanjutnya di sini ada prosedur berupa metode bernama public static void cetak bill. Nah, di mana di sini ada kondisi if customer size 0, makanan size 0, minuman size 0. Nah, yang berarti apabila data customer sedang dalam kondisi 0, makanan juga 0, minuman juga 0, atau tidak ada data di dalam tiga penampung tersebut, maka sistem akan memberikan pesan berupa tidak ada data, silahkan isi terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya, apabila data dalam ketiga atribut tersebut sudah terisi, maka sistem akan melakukan menyuruhkan user untuk melakukan inputan, di mana transaksi yang nomor keberapa yang ingin dicetak billnya. Lalu di sini ada scanner, membaca tinta. Nah, lalu kondisi di sini untuk melakukan looping sampai dengan menemukan data customer. Nah, nantinya menjadi outprint dari cetak bill ini. Begitu juga untuk bagian ini, dimana mencari pesanan yang keberapa yang nantinya ingin dimasukkan ke dalam bill. Lalu selanjutnya ada public static void total pendapatan. Nah, di mana pada program public static void total pendapatan ini di sini akan dilakukan looping. Nah, lalu ditambahkan juga dalam pesanan. Nah, nanti apabila program sudah menghitung, maka akan masuk juga hasilnya ke dalam rekap hasil atau total pendapatan dari restoran. Nah, lalu selanjutnya di sini ada public static void create customer, di mana nanti program akan memberikan instruksi inputkan nama customer, di mana nantinya nama ini akan di scan oleh scanner yang bernama scan. Nah, lalu selanjutnya create customer, public void create customer. Nah, lalu di sini juga ada public void update customer yang berfungsi untuk melakukan update data customer. Dan di sini ada prosedur public void delete customer, di mana nantinya digunakan untuk menghapus data customer. Bisa dilihat di sini, mana nantinya program akan menyuruh user untuk menghapuskan data customer yang akan dihapus. Nah, akan dibaca oleh program, lalu apabila terdapat nilai di dalamnya, maka penghapusan sistem akan dilakukan dengan mengeluarkan printf berupa data hapus data sukses. Nah, itu juga sama dengan grup yang selanjutnya, grup makanan, di mana ada public static void makanan. Nah, di mana nantinya user akan disuruh untuk melakukan input nama makanan, lalu akan di scan sistem. Lalu di sini kita akan juga disuruh menginputkan nama makanan. Nah, lalu akan ditampung ke nama dan harga inputan tadi. Nah, di makanan ini juga nantinya untuk berfungsi untuk menampilkan makanan. Lalu di sini untuk melakukan update makanan, mana nantinya bisa mengubah data makanan, di mana sama juga sistem akan menyuruh melakukan nomor data makanan yang akan diupdate. Itu akan dicari ini. Lalu selanjutnya ada public static void delete makanan yang berfungsi untuk melakukan prosedur yang
akan mengeksekusi penghapusan data makanan. Nah, hampir ini juga sama seperti CRUD pada nama customer tadi. Nah, untuk CRUD minuman juga sama semua, cuman yang tadi untuk makanan, untuk CRUD minuman. Nah, jadi itu dia sebagian besar pilihannya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan run pada program yang kelompok kami buat ini. Nah, jadi itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai source code program kedua ini dari kelompok kami. Nah, sekarang saya juga akan memperlihatkan bagaimana program ini ketika dijalankan. Kita langsung run saja. Nah, bisa dilihat di sini pada tampilan awal terdapat 7 menu, di mana terdapat pilihan makanan dan minuman, cetak bil, kelola data makanan, kelola data minuman, kelola data customer, mereka pendapatan restoran, dan keluar. Nah, yang pertama kali kita akan uji bagaimana misalnya kalau inputan yang kita masukkan ini di luar dari sistem di luar dari menu yang ditampilkan. Dari tadi kan ada 7 menu, nah misalnya input 9. Nah, jadi programnya berhasil mengecek bahwa inputan yang kita inputkan itu tidak sesuai atau tidak terdefinisi. Nah, lalu kita akan masukkan, anggap saja kita tahu bahwa data dalam sistem ini masih kosong. Nah, jadi apakah kita bisa melakukan pemilihan menu makanan dan minuman? Kita akan coba memilih menu nomor 1. Oh, artinya sistemnya berjalan karena dia tahu bahwa tidak ada data dan kita disuruh mengisi data terlebih dahulu. Nah, lalu untuk menjalankan program artinya kita harus mengisi data terlebih dahulu, di mana kita akan mengisi data makanan dan minuman. Nah, kita pilih menu nomor 3. Kita akan masukkan data makanan. Nah, nama makanannya kita anggap saja ayam goreng, dengan harga 12.000. Oke. Lalu kita akan masukkan data lagi, yaitu nomor 1. Input makanan yaitu bebek underscore goreng dengan harga 18.000. Jadi kita sudah berhasil memasukkan 2 data. Sekarang kita lihat. Nah, bahwa kita baca di sini berhasil diinputkan nomor 1 yaitu ayam goreng dan nomor 2 yaitu bebek goreng. Lalu kita akan coba mengedit data makanan. Kita pilih menu nomor 3 karena kita akan mengedit nomor 2 itu bebek goreng. Kita akan rubah menjadi lele goreng dengan harga 15.000. Oke, edit data sukses. Kita akan cek lagi nomor 2, lihat daftar makanan. Oh, ternyata beneran data sudah berhasil diedit. Nah, sejauh ini programnya masih berjalan dengan normal. Nah, sekarang kita akan mencoba menghapus data, itu menu nomor 4. Nah, kita akan menghapus menu yang nomor 2 yang lele tadi, jadi goreng. Hapus data sukses. Sekarang kita akan mencek kembali menu, yaitu lihat daftar makanan menu nomor 2. Oke, jadi berhasil, di mana ada 1 makanan yaitu yang goreng. Nah, lalu kita kembali ke menu awal. Nah, jadi kita sudah tahu di makanan kita sudah memiliki ayam goreng. Nah, sekarang kita akan menginputkan minuman. Kita pilih menu 4. Kita akan mengelola data minuman, mana kita akan memasukkan data minuman. Dan nama minuman kita susu, nah, dengan harga 5.000. Oke, kita akan inputkan lagi
minumannya es teh dengan harga 3.000. Oke, sekarang kita akan lihat dulu apakah datanya masuk atau tidak dengan memilih menu nomor 2. Kita bisa lihat di sini bahwa data sudah berhasil kita inputkan. Nah, lalu kita akan coba edit dia. Mana kita pilih nomor 3. Nah, kita akan update data nomor 1 susu tadi. Nah, kita akan rubah menjadi air dengan harga 3.000. Kita lihat lagi. Oke, datanya berhasil kita rubah dari susu menjadi air dengan harga 5.000 menjadi 3.000. Nah, lalu sekarang juga kita akan mencoba menghapus. Kita pilih menu nomor 4. Nah, kita akan menghapus data yang pertama, air tadi. Oke, bacaannya di sini hapus data sukses. Sekarang kita akan lihat kembali. Akan pilih menu nomor 2. Nah, di mana hanya es teh yang tercatat karena air tadi sudah kita hapus. Nah, jadi untuk pengelolaan data minuman sudah berhasil berjalan dengan baik. Kita akan kembali ke menu awal dengan memilih nomor 0. Oke. Lalu setelah data terisi, saatnya sekarang kita untuk melakukan pemesanan makanan. Kita pilih menu nomor 1. Nah, kita inputkan nama customer. Nama customernya itu D. Nah, kita hanya memiliki satu menu saat ini, jadi kita pilih menu nomor 1. Apakah ada tambahan? Menurut saya karena baru pesan makanan saja, jadi kurang afdol. Kita akan memilih minuman dengan menjawab kondisional ini dengan yes atau y. Oke, menu minuman hanya ada satu untuk sementara, yaitu es teh dengan harga 3.000. Kita akan memilih es teh. Apakah ada tambahan? Mungkin cukup itu saja. Nah, jadi pesanan sudah masuk. Lalu kita akan mencoba mengelola data customer. Nah, jadi kita akan coba mengelola. Nah, input data customer kita akan coba input. Mana nama customer kita anggap Yura. Lalu kita akan view. Nah, customer pertama tadi D sebagai pemesan pertama, dan yang kedua Yura. Nah, sekarang kita akan coba edit dengan menu nomor 3. Nah, nomor diupdate. Nah, jadi tadi kan D karena nama panggilan saya Dede, mungkin kita akan edit menjadi nama panggilan saya. Nah, nama customer kita udah menjadi Dede. Oke. Edit data sukses. Oke, sekarang kita akan view lagi dengan menu nomor 2. Jadi kita lihat di sini bahwa data nama dari customer berhasil kita edit menjadi Dede. Nah, sekarang kita akan mencoba menu delete dari menu mengelola data customer, itu nomor 4. Nah, sekarang kita akan pilih Yura yang akan kita hapus karena dia tidak berbelanja pada toko ini atau pada restoran ini. Nah, jadi hapus data sukses. Sekarang kita akan cek apakah Yura sudah berhasil kita hapus. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa hanya ada satu data customer, yaitu Dede. Nah, sekarang kita akan kembali ke menu utama. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa menu 1, 3, 4, 5 sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan mencetak bill dari pemesanan yang dilakukan oleh Dede tadi. Jadi kita pilih menu nomor 2. Nah, jadi cetak bill pembayaran karena hanya ada satu pelanggan yang tercatat pada sistem ini, yaitu Dede, jadi kita langsungnya pilih nomor 1.
Nah, bisa dilihat di sini bahwa total pesanan yang harus dibayar yaitu 15.000. Cetak bill yang tadi dengan total pembayaran 15.000. Nah, jadi menu 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita coba dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita cek rekap pendapatan restoran. Nah, jadi karena hanya ada satu transaksi di sini, harusnya jumlah pendapatannya tetap sebesar 15.000. Jadi kita akan cek dengan menu nomor 6. Nah, jadi bisa dilihat di sini total pendapatan restoran pas itu 15.000. Nah, jadi programnya bisa dibilang berjalan sesuai dengan apa yang diprogramkan. Nah, jadi menu terakhir yaitu menu keluar atau exit, keluar dari menu sistem restoran ini. Jadi kita akan langsung coba saja. Nah, di mana di sini sistem akan memberikan announce yang berupa terima kasih, sampai jumpa, semoga Anda puas. Nah, jadi sekian program yang bisa kami buat. Nah, apabila ada salah kata atau kurang lengkapnya penjelasan yang dijelaskan dari kelompok kami, saya harap Bapak bisa memakluminya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.